Salam, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini Tuhan sudah menolong kita sekalian sehingga kita dapat beribadah bersama-sama pada hari perhentian ini bersama dengan setiap keluarga di rumah kita masing-masing. Biarlah hari ini kita akan beribadah dengan penuh syukur kepada Tuhan, saudara, supaya kita dapat memuji Dia, menyembah Dia dengan segenap hati kita, sehingga Tuhan dipermuliakan dan kuasa Tuhan akan melawat setiap kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Bersyukur selalu
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama menghampiri Tuhan. Kita akan menghadap kehadirat-Nya dengan penuh syukur dan hormat kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan semua jemaat-jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri Engkau untuk menaikkan pujian, hormat dan syukur kami kepada Tuhan Allah yang sangat mengasihi kami, yang setia memelihara hidup kami dari hari ke hari sampai pada kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur untuk waktu ibadah ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan melawat semua kami jemaat-Mu di rumah kami masing-masing dalam ibadah bersama dengan setiap keluarga kami. Dan kami percaya bahwa Engkau mau hadir Tuhan. Karena itu kami hanya akan mempercayakan seluruh kebaktian pagi hari ini dengan memulai bersama dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari kemuliaannya sekarang Saudara, mari kita dengar firman Allah yang akan membimbing kita di dalam memasuki ibadah kita pagi hari ini. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Saudara sekalian, tiba waktunya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan kita, mari kita akan bersama-sama meminta supaya Tuhan menolong kita. Kita akan mengakui dan memohon kepadanya supaya Dia melembutkan hati kita, agar kita dapat menerima, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Engkau
Shalom, selamat sore Bapak Eko dan keluarga serta Bapak Ibu majelis, Bapak jemaat sekalian. Lama kita nggak berjumpa, saya agak canggung ini. Kayaknya baru pertama kali saya khotbah dengan direkam seperti ini. Sebetulnya saya mencoba mencari mahasiswa, tapi ternyata mahasiswa sudah pada praktek intensif di lereng Merbabu dan ada juga yang di Kalimantan, sehingga waktu saya pulang sudah sepi. Oh iya, saya minta maaf sebelumnya, rencana saya mau mengirimkan dan merekam itu di akhir minggu kemarin sebenarnya, tetapi tiba-tiba hari Jumat itu ada surat dan ada permintaan, jadi saya ada kegiatan Kemenak seperti itu di Bogor untuk perumusan draft kurikulum STT se-Indonesia. Jadi saya kebetulan menjadi salah satu tim perumus draftnya. Ada perwakilan se-Indonesia, kita berkumpul di Bogor intensif hari Senin sampai Kamis itu membahas draft. Nah, nanti di awal tahun depan akan ada lagi tim berikutnya yang akan membahas lagi draft itu hasil beberapa hari kemarin, dan harapannya sebelum awal semester nanti ada satu panduan kurikulum pendidikan tinggi se-Indonesia dalam konteks pendidikan teologi di bawah Kemenak. Jadi saya minta maaf karena ada perubahan yang sangat mendadak, jadi saya baru bisa merekam dan mungkin makanya saat ini. Oke, jadi sebelum kita mulai, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kasih-Mu selalu sempurna atas kami sekalian, ya Tuhan. Kami mau beribadah di hari ini, khususnya hari ini adalah hari yang spesial di mana kami akan mulai rangkaian masa Advent. Tuhan tolong biar momen-momen yang istimewa, terlebih saat ini adalah masa-masa bangsa kami, tidak hanya bangsa kami Tuhan, tapi seluruh dunia ini sedang menghadapi satu tantangan yang sama, yaitu pandemi Corona dengan semua dinamika yang ada dalam masyarakat, tantangan, ancaman, apapun itu. Tapi biarlah melalui pertemuan kali ini, kami boleh belajar sabda firman-Mu, kami boleh mengerti apa yang akan Tuhan sabdakan atas kami, supaya hidup kami betul-betul boleh diteguhkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diperlengkapi. Di dalam nama Yesus, Sang Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Teks ini menarik, betul, menarik. Ketika saya mendapatkannya hampir sebulan yang lalu, saya coba baca judulnya. Sekilas ketika saya baca judulnya, Bapak Ibu, ini judulnya sangat familiar, sangat umum, sangat sering dikhotbahkan gitu. Tapi di akhir-akhir dalam perenungan itu saya merasa, judulnya sangat spesial, Bapak Ibu. Saya merasa diberkati ketika saya dipercaya untuk membawakan firman kali ini dengan tema khotbah penyertaan dalam kemurahan Tuhan. Nah, terima kasih untuk kesempatannya. Mari kita akan buka teks kita dalam dua kitab, Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat kita semua. Yang pertama dari Yesaya pasal 41 ayat 13 dan 20 saya akan bacakan buat kita semua. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saya lanjut dalam ayat 20a, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Kita lanjut di kitab Roma
ayat 15 dan 16, tapi mari kita baca dari ayat 1, pasal 9 ayat 1 sampai ayat 18. Saya bacakan buat kita semua, Bapak Ibu. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Amin. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa tema ini sangat menarik, Bapak Ibu, sangat menyentuh hati saya gitu loh. Walaupun tema ini sesuatu yang sering dikhotbahkan tentang penyertaan Allah, kemurahan Allah. Tetapi saya mendapatkan satu insight, yang bagi saya pribadi itu sangat menyentuh hati saya, dan itu ingin saya bagikan ke Bapak Ibu. Sehingga hari ini mungkin khotbahnya lebih seperti sebuah renungan saja, karena saya ingin membagikan apa yang Tuhan berikan kepada saya dalam refleksi hidup saya setelah saya mendapatkan tema ini sampai hari Jumat kemarin pulang dari Bogor, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, ingin saya katakan, penyertaan Tuhan dalam kemurahan Tuhan kali ini akan saya bagi dalam dua hal. Ada dua sisi yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Apakah penyertaan Tuhan di masa pandemi ini itu masih ada? Dan kalaupun masih ada, bagaimana penyertaan Tuhan itu? Dari bulan Maret sampai sekarang, Bapak Ibu, saya menemukan, melihat, merasakan, mendengar sendiri bagaimana keluh kesah orang dalam konteks Salatiga, dalam konteks lingkungan UKSW, juga dalam konteks di UKSW saya sembari kuliah, saya juga menjadi asdos di Fakultas Teologi, asdosnya Bapak Yusa, dan saya menjadi
menjadi peneliti di SITJKI, membantu sebagai dosen peneliti masyarakat agama sembari kuliah di UKSP. Jadi saya berkunjung ke beberapa lingkungan dan di situ saya bisa melihat bahwa pandemi ini banyak mengubah orang, banyak berpengaruh pada orang. Jelas secara ekonomi ya, di lereng Merbabu, Kopeng ke atas itu bukan sekali dua kali Bapak Ibu, para petani itu memberikan sayurnya secara cuma-cuma. Bukan karena bermurah hati dalam tanda kutip, tidak. Maksud saya seperti ini, daripada sayur itu diinjek-injek gitu, dibagiin ke orang. Karena memang sangat nggak lucu gitu, sangat nggak lucu. Biasanya bisa dikirim ke Jakarta, ya udah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kemana lockdown gitu. Pada suatu saat ada yang mau ngirim ke Jakarta, pulang-pulang itu satu kampung, dalam tanda kutip, ya berdekatan, itu ada 70 orang yang harus diperiksa, di swab gitu. Jadi jual sayur sehingga memang waktu itu penjual sayur memang sangat susah sekali. Ada yang punya usaha enteng-enteng gepuk, kebetulan ibu mertua saya kerja di pabrik enteng-enteng gepuk. Ketika pandemi itu tidak bisa dikirim barang-barangnya, ya sudah produksi banyak-banyak, praktis nggak bisa dijual. Kerugian tembus 100 juta, hanya yang barang udah jadi, belum bahan bakunya. Itu pengusahanya, belum karyawannya yang nggak bisa kerja. Dan juga masih banyak lagi kasus-kasus. Ya, pandemi itu berpengaruh pada banyak orang dalam konteks tiga. Saya yakin di daerah Malang juga demikian. Tapi ada satu yang menarik Bapak Ibu. Saya melihat adanya pernyataan Tuhan itu jadi mana? Bukan karena saya bicara seperti ini karena saya khotbah tentang ini saja, tidak. Tetapi saya mendengar gitu. Mereka bersaksi bahwa walaupun susah, walaupun ngapa-ngapain susah, tapi harapan mereka kepada Tuhan nggak hilang. Dalam titik nadir ada aja cara Tuhan memberkati mereka. Tanpa mereka woro-woro. Salah satu contohnya di beberapa jemaat di lereng Merbabu, di naik ke Kopeng, ada bagian masuk-masuk itu, ada yang saya tahu adalah jemaat GCKI itu, ada yang ya saya katakan di awal petani sawit dan semacamnya yang sehingga nggak bisa, tiba-tiba ada saudara-saudara kita seiman dari Semarang yang membantu gitu ke sana tanpa diundang gitu. Nah ketika mereka ke sana dan membantu satu komunitas, satu jemaat secara acak, dan disitu mereka mendapatkan informasi kemudian di-sharekan ke teman-teman di Semarang dan yang lain, akhirnya saling membantu sehingga setiap sebulan 2 kali mereka ke atas support sembako atau pun juga kampus di mana saya membantu sebagai dosen peneliti di sini, ada juga berkat-berkat yang Tuhan pakai sih ya. Orang-orang nggak kami kenal tiba-tiba datang memberikan berkat, ya puji Tuhan. Sehingga anak-anak bisa tinggal di asrama dengan kecukupan makanan. Nah, disinilah saya ingin mengatakan bahwa walaupun dalam masa yang sulit, penyataan Tuhan itu sempurna, Bapak. Kadang lebih dari yang saya bayangkan. Ya, betul. Lebih dari saya bayangkan. Pernah ada orang yang mengeluh, ya, sebelum pandemi saya sering mendengar orang mengeluh. Tetapi ketika di pandemi ini, saya lebih sering mendengar orang mengucap syukur dalam komunitas Kristen. Nah itu menarik. Sehingga saya bisa bersaksi bahwa penyataan Tuhan itu sempurna. Sama seperti konteks teks yang kita sedang bahasa ini, Bapak Ibu. Ketika di Babel, konteks Yesaya adalah di Babel, mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka ditindas sebagai budak.
mereka susah bekerja, mereka jadi kuda. Hal yang sama dalam konteks sedikit berbeda di kota Roma, orang-orang Kristen itu dihina di sana. Orang Kristen dicaci maki. Makanya sebutan Kristen itu sebenarnya sebutan untuk awalnya adalah olok-olokan saja. Wih, pengikut Kristus, pengikut Kristus, gitu. Mereka, jadi itu dialog apalagi orang-orang beriman waktu itu juga mengalami penindasan, tidak secara ekonomi, bahkan secara moral pun mereka ditindas. Tetapi penyertaan Tuhan sempurna, gitu. Menariknya di situ. Dan dari sini kita melihat apa yang terjadi di beberapa abad yang lalu sampai hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna. Ya dan amin. Walaupun di kitab Roma ditegaskan, walaupun kita bukan orang Israel, tapi kita ada anak-anak Allah yang diikat dengan iman. Dan iman itulah yang jadi mata, yang jadi jaminan bahwa Allah menyertai kita tanpa pamrih itu. Ya, tanpa pamrih. Saya melihat orang yang bersungut-sungut kepada Allah pun diberkati selama pandemi ini. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, kenyataan Tuhan itu sempurna. Yang kedua adalah kemurahan Tuhan. Bagaimana? Saya mau katakan Bapak Ibu, ya, kemurahan Tuhan sempurna. Tetapi, ya ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Tetapi tidak murah. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh komunitas umat Allah, oleh anak-anak Allah. Gitu. Kita seringkali menganggap bahwa ya karena Allah itu Maha Kasih, pasti Allah itu memberi, Allah pasti memberkati, Allah pasti menjaga. Iya itu dan iya dan amin. Itu nggak bisa disangkal, Bapak. Karena apa? Ya karena itulah Allah gitu. Karena kita adalah anak Allah, sama seperti orang tua kita. Senakal-nakalnya kita, orang tua kita mengasihi kita. Senakal-nakalnya kita sebagai anak Allah, Bapak Ibu, ketika kita mengaku dosa, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga. Walaupun kita kadang nggak mengakui tentang penyertaan Tuhan, Allah menyertai. Walaupun kita nggak mengakui bahwa apa yang kita alami itu berkat Tuhan, Allah tetap memberkati. Walaupun kita tidak mengakui bahwa semua yang kita bisa miliki saat ini, apapun itu adalah anugerah Allah. Allah tetap memberikan anugerah pada kita. Loh, kurang apa aja. Tetapi ada satu hal yang seringkali dilupakan. Bahwa anugerah Allah itu tidak murah. Di dalam pandemi ini, era pandemi ini, ya, Allah bisa pakai banyak pintu, banyak cara untuk memberkati anak-anaknya dan hamba-hambanya. Lebih dari yang bisa kita bayangkan. Tetapi untuk kita bisa maju, move on lebih, kita harus menyadari bahwa kasih Allah itu sangat berharga dan tidak murah. Bagaimana caranya? Kita bisa meresponi dan kita bisa menghargai bahwa kasih Allah tidak murah. Ya dengan sikap kita secara aktif. Saya garis bawahi Bapak Ibu. Secara aktif menghargai kasih Allah itu. Secara aktif menghargai anugerah Allah itu. Yesus datang ke dunia itu untuk tujuan yang mulia, Pak. Kalau kita baca di surat Galatia, kita hubungkan misalkan masa awal Advent ini dengan surat Galatia misalnya.
Bisa dikatakan bahwa Yesus disalibkan dan menjadi terkutuk buat kita. Kalau kita hubungkan dengan kitab Yesaya, di mana kelahirannya sudah dinubuatkan. Singkat cerita Bapak Ibu, perayaan Natal tidak hanya tentang kelahiran saja, tapi tentang tujuan Yesus datang. Untuk apa? Untuk menjadi terkutuk Bapak Ibu. Wih, kok kayak gitu ya? Iya. Yesus mau menjadi terkutuk, disalibkan itu Bapak Ibu. Disalibkan itu pada waktu itu seperti orang terkutuk, seperti orang hina. Buat apa? Untuk apa? Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Jadi Yesus datang untuk disalib supaya kita merasakan kasih Allah dengan lebih benar, dengan lebih dalam. Yesus datang menjadi jaminan awal bahwa keselamatan sudah kita terima. Kasih Allah tidak murahan, Bapak. Penyertaan Allah tidak murah. Salib menjadi saksi. Jadi saksi bahwa penyataan Allah tidak murah. Kasih Allah tidak murah. Saya sampai saat ini kadang-kadang saya suka nonton Bapak Ibu film The Passion, tapi ya kadang-kadang saya nggak berani nonton. Jujur, saya suka nonton, tapi kadang-kadang saya nggak berani. Karena apa? Karena saya malu. Malu apa? Malu ya itu tadi. Harusnya yang dicambuk itu bukan saya, bukan Yesus, tapi saya. Kalau film The Passion, The Passion itu kan cambuknya itu ketika dicambuk itu ya ujungnya itu kayak ada yang tajam dan semacamnya itu. Ya memang seperti itu pada waktu itu Bapak. Ada cambuk yang ujungnya itu tujuannya cambuk yang didesain untuk meremukkan tulang ada, untuk mencapik kulit ada, untuk menyiksa ada di masa itu. Dan itu sakit, saya bayangkan sakit, darahnya terus sakit. Ternyata Allah nggak murah, kasih Allah nggak murah. Dan Yesus datang untuk itu. Sehingga masa Advent itu sebenarnya menjadi masa yang spesial. Tidak hanya kita merayakan tentang Yesus yang luar biasa kasih. Ya nggak salah mengatakan seperti itu dan merayakan seperti itu, nggak salah. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia, itu dia punya misi yang luar biasa, yaitu menyelamatkan kita di kayu salib. Sehingga penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sempurna itu tidak murah. Nah inilah yang harus kita sadari dan kita harus honi di masa ini. Kita yang sampai saat ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan sepenuh hati pasti diberkati Tuhan. Ya, saya percaya itu. Karena apa? Karena itu yang saya lihat di sini. Itu yang saya lihat di sini. Itu juga yang saya lihat, saya juga melihat ada orang-orang yang nggak percaya Tuhan juga diberkati. Terlebih bagaimana kita meresponnya? Yang pertama kita harus mengucap syukur, menyadari bahwa kemurahan Tuhan itu luar biasa. Kita harus mengucap syukur
yang tidak hanya kita ucapkan dalam bibir, yang tidak hanya kita wujudkan dalam persembahan syukur di gereja, tidak. Tetapi yang harus kita juga wujudkan dalam keseharian kita. Kita berbagi kepada orang lain. Tidak hanya gereja yang berbagi, tetapi setiap berkat yang Tuhan percayakan pada kita, mari kita belajar berbagi. Kami sekeluarga belajar berbagi. Saya pribadi ketika mendapatkan berkat dari GKMI Salatiga, jadi saya termasuk adalah salah satu yang mendapatkan bantuan diakonia dari gereja. Terus saya bagikan, saya teruskan. Sebelum mendapat diakonia, saya juga membagikannya. Dan saya nggak kekurangan. Ketika saya mendapatkan bantuan diakonia dari gereja, ya kembali ya saya bagikan, dan saya nggak kekurangan gitu. Puji Tuhan, saya bisa kuliah di KSW, dan dananya besar, Tuhan cukupkan, ada beasiswa, dan beberapa tugas-tugas yang lain. Luar biasa. Cuma masalahnya, mau nggak kita merespon kemurahan Tuhan yang nggak murahan itu? Cuma itu pertanyaan besarnya. Saya yakin kita semua sudah tahu bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, dan kemurahan Tuhan itu juga sempurna, bahkan mahal, tidak murah. Tapi pertanyaan, kita mau menyadarinya enggak? Kita mau menyadari itu dan kita mau menghidupi itu apa tidak? Khususnya di masa ini. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita kembali mengingat bagaimana penyertaan dan kemurahan Tuhan itu selalu luar biasa. Lebih dari yang bisa kita bayangkan. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu berani, saya katakan dengan, saya menggunakan kata berani ya, berani mengambil waktu, memberikan waktu duduk diam. Mungkin bisa dengan, kalau udah menikah dengan pasangannya, duduk diam mungkin setengah jam ngobrol. Coba hitung penyertaan Tuhan yang sudah Bapak Ibu terima itu apa aja? Kemurahan Tuhan yang sudah Bapak Ibu terima apa aja? Anugerah Tuhan, sesuatu yang seharusnya Bapak Ibu tidak layak menerimanya, tetapi justru diberikan Tuhan, apa saja? Baik yang sudah Bapak Ibu katakan kepada banyak orang, ataupun yang saat ini masih Bapak Ibu pendam. Saya yakin jawabannya pasti luar biasa, bahwa penyertaan Tuhan sempurna, bahwa kemurahan Tuhan itu luar biasa. Tinggal kadang-kadang kita yang meresponinya aja. Tetapi walaupun kita meresponinya nggak benar Bapak Ibu, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap memberikan kasih yang luar biasa, Tuhan tetap menganugerahkan penyertaannya yang luar biasa. Jadi mari, saya sebagai hamba Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melangkah di hari-hari ke depan, khususnya dalam rangkaian masa Advent. Kita melangkah dengan menyadari penyertaan Tuhan sempurna, dengan menyadari bahwa kasih Tuhan itu tidak murah. Kita terus minta hikmat Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, bagaimana kami bisa meresponi kasih-Mu yang gak murah itu, supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan, supaya banyak orang boleh diberkati, supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada dan diselamatkan. Amin. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh belajar bersama dan mengingat kembali tentang bagaimana penyertaan-Mu sempurna atas kami. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, ada banyak tantangan ekonomi, tantangan sosial, ada begitu banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat, tapi kami tetap boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan sempurna atas kami, sekeluarga, masing-masing. Dan Tuhan sempurna atas kami, jemaat Tuhan. GKMI Salatiga, kami diberkati Tuhan. Kami juga percaya bahwa GKMI Fatangkalan juga diberkati Tuhan. Biarlah masa Advent ini menjadi masa di mana kami boleh menjadi anak-anak Allah yang punya komitmen untuk meresponi penyertaan-Mu yang sempurna dan kemurahan-Mu yang sempurna Tuhan, dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur bisa berbagi firman, dan saya juga diberkati atas firman ini. Selamat merayakan masa Raya Advent. Semoga kami Efata di Malang boleh semakin teguh, kukuh, dan menjadi berkat bagi banyak orang di era pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun. GKMI.
Saudara-saudara, mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dan mari kita akhiri ibadah ini dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di hari yang berbahagia, hari perhentian, pada hari di mana kita bisa bersekutu bersama dengan segenap keluarga kita, biarlah Bapak, Ibu, dan saudara memanfaatkan setiap kesempatan ini. Sekalipun sampai hari ini kita masih bergumul, berdoa untuk bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi saya berharap bahwa Bapak Ibu akan tetap memanfaatkan waktu beribadah di rumah ini dengan segenap hatinya. Bapak Ibu, saya sungguh berdoa dan berharap agar kita semua jemaat Tuhan ini menjadi orang-orang yang taat, mentaati tatanan yang sedang berlaku di negara kita, supaya kita semua terluput dari ancaman virus corona dan tetap sehat. Jagalah kesehatan bersama dengan seluruh keluarga. Walaupun Bapak Ibu ada pergumulan masalah dalam rumah tangga, tetaplah hidup takut akan Tuhan, dan ikutilah tatanan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang diajarkan oleh firman Tuhan, supaya dalam segala situasi kita tetap mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang hidup menjadi kesaksian. Saudara, saya mengharap bahwa kita semua akan tetap menjalin komunikasi yang baik melalui sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap hari salinglah bertegur sapa satu dengan yang lain, saling menasihati, menguatkan, supaya kita semua terus setia sampai selama-lamanya. Biarlah kita tetap diikat dengan tali Kristus untuk menjadi sebuah keluarga besar di dalam wadah GKMI Fata. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Amin.